permasalahan di masyarakat. Salah satunya, preferensi dalam membeli dan menikmati karya media cetak yang kini beralih ke media digital. Musriana dan Menungsa dalam Mahdar et al. 2024 menyatakan bahwa tidak ada pilihan lain bagi media konvensional selain melakukan transformasi dari konvensional ke digital dan beradaptasi dengan perkembangan digitalisasi yang cepat. Halo semua, Alfi speak here. Di video kali ini, aku akan membahas mengenai salah satu platform digital yang dapat dijadikan tujuan oleh masyarakat ketika mereka mengalami perubahan preferensi dalam menikmati karya. Dari yang sebelumnya menggunakan media cetak, kini mereka ingin beralih ke media digital. Platform tersebut adalah Karya Karsa. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, so let's check it out! Secara umum, Karya Karsa adalah platform aplikasi dan website yang digunakan oleh kreator untuk mendistribusikan karyanya serta menghubungkan antara kreator dengan penikmat karyanya. Karya yang tersedia di platform Karya Karsa beragam, dimulai dari audio, visual, audiovisual, dan juga teks yang berupa fiksi maupun non-fiksi. Setelah kita membahas secara umum, selanjutnya kita bedah lebih dalam terkait infrastruktur teknologi informasi, pengelolaan data, keamanan informasi, dan dampak teknologi terhadap platform dalam konteks platform Karya Karsa. Pertama, kita akan membahas mengenai infrastruktur teknologi informasi pada platform Karya Karsa. Perusahaan Karya Karsa menggunakan layanan cloud untuk menjalankan seluruh platformnya, di mana mereka menyewa server secara virtual dan bertujuan untuk penyimpanan file konten kreator, penyimpanan database pengguna, dan juga CDN, sehingga dapat diakses dari seluruh Indonesia. Hal ini juga diperkuat oleh statement dari Aryo Temat selaku founder Karya Karsa, bahwa penyimpanan karya mereka ini bersifat cloud computing. Kedua, kita akan membahas mengenai pengelolaan data pada platform Karya Karsa, di mana untuk siklusnya yang pertama dimulai dari pengumpulan informasi, yang kedua pengolahan data, dan yang terakhir pengambilan keputusan oleh platform Karya Karsa tersebut. Siklus pertama adalah pengumpulan informasi. Kira-kira informasinya itu berasal dari mana aja sih? Oke, jadi informasi tersebut itu berasal dari beberapa data. Yang pertama itu dari data transaksi, di mana sistem itu mencatat ketika terjadi pembelian karya. Yang kedua itu data pengguna, di mana sistem itu mencatat berapa lama sih pengguna itu menggunakan aplikasi tersebut untuk menikmati karya. Yang ketiga itu data konten kreator, di mana sistem itu mencatat kira-kira karya apa saja yang di-upload oleh kreator tersebut. Dan yang terakhir, data interaksi komunitas, di mana sistem itu mencatat kira-kira interaksi apa saja yang terjadi atau keterlibatan apa saja yang terjadi antara kreator dan juga pendukung atau pembaca yang ada. Siklus yang kedua adalah pengolahan data, di mana sistem AI pada platform Karya Karsa akan mengolah data sesuai dengan preferensi pengguna dan menghasilkan rekomendasi yang sudah dipersonalisasi. Selain itu, menurut digima.co.id, dari sisi bisnis, platform Karya Karsa ini akan melakukan pembagian hasil secara otomatis, yang mana 90% akan masuk ke kreator dan 10% menjadi bagian dari platform Karya Karsa. Siklus yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Keputusan tersebut diantaranya yang pertama keputusan produk, contohnya pengembangan fitur. Yang kedua, keputusan bisnis kreator, contohnya penetapan strategi harga untuk setiap karya oleh kreator. Yang ketiga adalah keputusan platform, di mana untuk menunjang pertumbuhan platform tersebut. Ketiga, kita akan membahas terkait keamanan informasi pada platform Karya Karsa yang didasarkan pada beberapa hal. Pertama, keamanan informasi didasarkan pada kebijakan dan kepatuhan regulasi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Diri Nomor 27 Tahun 2022 dan Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016. Kedua, keamanan informasi didasarkan pada perlindungan akun pengguna, di
Dimana ketika akan login, pasti baik itu berupa kreator maupun member akan dimintai mengisi nomor telepon dan juga alamat email untuk memverifikasi diri, dan hanya sebatas untuk menjadi korespondensi oleh platform Karya Karsa. Yang ketiga adalah perlindungan data transaksi dan juga pembayaran, di mana pastinya sebelum bekerja sama dengan pihak ketiga, Karya Karsa ini sudah terlebih dahulu mempertimbangkan terkait keamanan, baik untuk kreatornya, baik untuk penggunanya, dan untuk semua elemen yang terlibat. Terakhir adalah janji perlindungan dari tim Karya Karsa, di mana tim Karya Karsa itu tidak akan menyalahgunakan akun pengguna, dan nantinya ketika terjadi atau ketika muncul informasi yang tidak sesuai lalu fiktif, maka tidak segan dari tim Karya Karsa akan menutup akun tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pembahasan yang terakhir itu berkaitan dengan dampak teknologi terhadap platform Karya Karsa, yang juga merupakan keunggulan dari platform Karya Karsa dibandingkan dengan platform lain. Yang pertama, kita mulai dari metode pembayaran, di mana Karya Karsa itu menawarkan banyak opsi untuk pembayaran ketika akan membeli karya. Yang pertama itu e-wallet. E-wallet itu ada OVO dan juga GoPay. Yang kedua itu bisa melalui kartu debit, dan yang terakhir itu juga bisa menggunakan kris, di mana dari ketiga ini itu dapat dijangkau oleh seluruh kalangan di Indonesia. Yang kedua adalah riset pasar sebagai fondasi yang kuat, di mana dalam pendirian platform Karya Karsa ini tuh tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan riset pasar yang telah dilakukan oleh perusahaan Karya Karsa. Yang ketiga adalah inovasi fitur yang tidak dimiliki oleh platform lain. Di antaranya ada Kakoin untuk membeli karya, dan juga ada AI Karina untuk membantu kreator dalam membuat karya. Yang keempat adalah perlindungan konten dari pembajakan, di mana platform Karya Karsa ini itu menonaktifkan fitur salin dan juga membatasi file yang dapat diunduh. Dan yang terakhir, platform Karya Karsa menawarkan coaching dan juga komunitas kreator, di mana platform Karya Karsa itu akan memberikan sesi pelatihan kepada kreator berdasarkan performa mereka dalam komunitas. Hal ini bertujuan untuk mempererat hubungan yang lebih dalam antara kreator dan juga platform, sehingga tercipta retensi kreator yang lebih tinggi. Oke teman-teman, karena penjelasan aku sudah panjang kali lebar, jadi aku cukupkan saja. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan tadi dapat menjadi insight. Dan kalau kalian masih ada pertanyaan terkait platform ini, boleh banget di drop di kolom komentar ya. Oke. Mungkin cukup sekian dari aku. Terima kasih dan see you di video berikutnya. Bye.